panggil Genok ya, gampang kan? Kalau Surabaya Genok gitu kan? Iya. Jadi saya ucapkan selamat malam, selamat datang buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini di acara bincang buku, bukunya Relamat, tak ada agama di meja makan. Nanti kita akan nggak cuma bincang-bincang soal buku Relamat, tapi kita juga secara global kita berbicara tentang perkembangan sebuah buku, mengupas lebih detail lagi, lebih dalam tentang sebuah karya. Bagaimana sih sebuah karya buku ini bisa jadi sebuah pegangan yang bisa menarik, menyenangkan, menggugah selera dan juga membuat kita berimajinasi dan bla 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 gitu ya. Nah, saya ucapkan selamat datang untuk pembicara yang sudah menyempatkan hadir. Mungkin kalau yang sudah saya panggil namanya bisa langsung ke depan begitu ya. Saya buka contekan. Saya panggil yang pertama untuk Mas atau Pak ini atau Om ini, Golagong, Duta Baca Indonesia. Mungkin bisa dipersilakan maju ke depan. Saya panggilnya apa nih? Kang Golagong. Kang ya? Oh Kang. Jadi bukan Om ya? Istri saya marah kalau. Oh iya. Saya panggilnya Kang Golagong. Beliau adalah Duta Baca Indonesia. Selamat datang. Ya. Katanya sudah jauh-jauh ya dari Serang, dari Serang ya, Banten ya. Ini kalau istilahnya Surabaya ini mumbul ke sini kan? Enggak ya? Mumbul itu terbang. Oh. Terbang. Lalu yang kedua saya ucapkan selamat datang. Saya panggil juga waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Yusron Aminullah, tokoh literasi nasional. Selamat datang Om di Surabaya Om, biar lebih mudah dikit gitu ya Om ya. Kemudian saya panggil juga penerbit sekaligus pendiri Epigraf, ada Mas Daniel Mahendra. Biar lebih mudah. Mas. Biar mudah. Ini Om nih. Oke, masih ada nih waktu apa tempatnya nih ya, space-nya ya. Karena yang saya panggil berikutnya ini agak memakan tempat itu. Penulisnya langsung saya panggil, ada Relamat. Kemudian yang terakhir yang jadi kapal saya malam ini, mendadak jadi kapal saya ini ada Mas Toteng moderatornya. Monggo Mas Toteng. Nah, ini nanti kita sebenarnya kita pengennya acara ini lebih bincang-bincang yang santai aja sih ya, sambil mengupas sedikit demi sedikit mengenai sebuah karya gitu ya Mas Topeng ya, Mbak Mas, Om, Kak ya. Jadi biar lebih santai, boleh panggil siapa saja, nama juga boleh, Om, Mas juga boleh. Jadi kita nggak pengen ada sekat supaya nanti sungkan tanyanya ngobrolnya gimana, karena kita tujuannya emang pengen tanya-tanya lebih dalam sebuah karya itu kayak apa sih. Mumpung di sini ada penerbitnya, mungkin penulis juga bisa tanya langsung ke penulisnya. Nah, yang paling penting saya juga harus mengucapkan terima kasih yang begitu banyak buat perwakilan dari Dewan Kesenian Surabaya untuk menyediakan hadir di sini dan menyediakan waktu dan tempat. Mas Nur Kailingga, matur nuwun. Atas waktunya juga. Oke. Yang paling penting juga, tadi saya dapat bocoran. Nanti di akhir acara ini ada kita bagi-bagi dompet begitu ya? Pasti. Oh pasti. Dompetnya bukan dompet makanan sudah, ya, tapi ini yang ada kaitannya dengan sebuah karya gitu. Nanti dompetnya apa? Nanti dibuka aja, menarik dan gratis.
Aduh, banyak juga. Nah, supaya nggak memakan waktu yang lebih lama, sudah saya perkenalkan satu persatu. Ada Mas Balado, ada juga Mas Yusro, ada Mas Chandra juga. Saya langsung berpindah mic ya ke Mas Topeng, karena memang Mas Yusro juga ada keperluan ya katanya ya. Silakan Mas Topeng. Dan apabila kau ingin bertanya, maka kau akan menemukan jawaban. Dan dari berbagai kaji dan diskusi, sesungguhnya pertanyaan adalah literasi kehidupan. Selamat datang di Dialog Sastra, Dialog Literasi yang akan menyuguhkan sebuah perbendaharaan baru bagi kita semua, pertambahan hasanah baru bagi kita semua, dan manfaat serta ibadah baru di malam ini dalam bedah buku Tak Ada Agama di Meja Makan, serta bagaimana implementasi pergerakan di dalam mengkampanyekan literasi untuk sama-sama memberikan sumbangsi donasi hidup terhadap perkembangan kecerdasan kehidupan bermasyarakat di dalam berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh kawan-kawan yang sudah hadir, sudah sangat dermawan, di mana Jumat malam kita berkumpul bersama di sini memberikan satu harapan. Bagaimana perkembangan sastra, bagaimana harapan tentang dunia sastra akhirnya mengerucut tentang karya sastra. Bersama saya telah hadir Kang Golagong, saya bersama-sama Sunda ya. Kang Golagong, Om Yusron, Mbak Relama, Mbak Ella, kita memanggilnya lebih akrab, dan Bang Daniel. Ini Bang Daniel ini putra Palembang dengan Ibu Semarang untuk di Bandung. Jadi abang-akang Daniel dari Bika yang telah menerbitkan banyak buku, dan nanti kita akan pala bagaimana secara teknikal dan segala macamnya tentang teman-teman literasi, terutama khususnya teman-teman yang baru memulai lalu punya kesulitan-kesulitan di dalam literasi, terutama di era saat ini di mana digitalisasi itu sangat tinggi. Terus ibu dan beberapa pergerakan itu apakah mampu juga menjadi salah satu sarana yang membantu atau justru malah mengganggu secara kreativitas maupun inovasi. Kurang lebih begitu. Pertama, dalam sesi ini saya ingin mengkajikan dulu secara umum pergerakan literasi, dunia literasi. Ada banyak semangat-semangat yang patah dalam pergerakan literasi, pergerakan kampus, pergerakan desa, bahkan katakan pikiran yang ada di kota tentang apa itu pergerakan literasi. Seolah-olah bahwa di tengah kemajuan zaman terjadi pemunduran pikiran literasi. Kita butuh asupan-asupan tinggi kembali, motivasi-motivasi yang kuat yang menumbuhkan satu sama lain bahwa literasi adalah jalan perbaikan bersama. Untuk itu, yang pertama saya sebelum nanti mengerucut kepada buku Mbak Ella, secara umum dulu saya memohon kepada Bapak Yusron untuk menyampaikan tentang tadi yang kajian secara literasi hingga nanti mengerucut kepada buku kumpulan cerpen agama mereka. Terima kasih. Silakan Pak Yusron, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat Mbak Ella, hari ini bukunya dibedah. Setelah kemarin buku saya dibedah banyak orang ya. Hari ini bukunya Mbak Ella dibedah oleh teman-teman semua. Mas Luhur, terima kasih. Masih nyambung, meskipun saya jarang kesini, tapi hati saya bersama Mas Luhur ya. Saya hari ini pakai batik karena saya mengikuti guru saya, Pak Wi. Pak Wi sering kemana-mana masih pakai batik meskipun dia seniman. Sampai ketemu Saung Jago dibilang, Wi, kok apa namanya
bungkusnya kado kok kayak kelambi gitu. Jadi bungkusnya kado katanya. Sawung Jabu. Saya ingat betul kata-kata Sawung Jabu pada Pak Wi. Ya. Saya hadir hari ini menghormati Pak Ella dan guru saya Mas Wi yang waktu itu bersama Pak Ella, dan saya membaca bukunya Pak Ella persis seperti saya membaca Pak Ella. Jadi tidak jauh dari bukunya. Sikap hidupnya, langkah-langkahnya, dan seterusnya hampir sama dengan tulisannya. Karena orang itu gambarnya di situ. Mbak Ella jujur dengan hidupnya, jujur dengan apa adanya, sehingga yang ditulis juga dia apa adanya. Saya tahu periode Mbak Ella nyanyi sama saya Pak Sui di kafe, di resto di Jember. Mbak Ella loncat pagar kalau dikunci oleh Pak Bukos gitu ya. Saya tahu periode itu, dan itulah kenakalan Ella muda yang ternyata dalam bukunya sangat kelihatan ya. Teman-teman sekalian, banyak orang bisa menulis buku tetapi dia tidak bisa mampu mengaplikasikan apa yang dia tulis. Banyak orang yang berteori lewat teks-teks yang ditulis tapi dia tidak kontekstual, tidak bisa mampu mensikapi hidupnya seperti apa yang dia tulis. Nah, saya lihat tak ada agama di meja makan ini, saya sudah baca, adalah satu teks yang ditulis Mbak Ella periode kematangan, istilah saya, periode kematangan. Ella muda tidak mungkin menemukan titik-titik itu, dan Ella sekarang adalah Ella yang sudah menemukan titik itu, di mana perbedaan agama, perbedaan culture, perbedaan apa saja itu tidak lagi menjadi masalah. Mungkin karena juga bibit-bibit Pak Wi yang belum juga banyak ke Mbak Ella. Kami biasa kemana-mana dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda kultur, bahkan berbeda ideologi, tetapi kita sama di sisi kemanusiaannya, di sisi kebudayaannya sama. Jadi teman-teman, kalau Mbak Ella ini memang bukan penulis, nulis itu hobi, karena dia bisnis atau dia di dunia profesional, maka nulis menjadi salah satu hobi, menjadi katarsis ya, jadi kenikmatan tersendiri. Cuci dosa. Cuci dosa kalau Mas Eko bilang ya. Jadi menjadi kebahagiaan, sama seperti saya lakukan juga adalah tidak semata-mata ingin menulis, berkarya. Saya pernah menulis kata pengantar buku Mbak Ella, seorang yang luar biasa dari Balikpapan, tapi yang ditulis ini bertentangan banyak dengan apa yang dilakukan. Ya, saya akhirnya dicetak. Kata pengantar sudah selesai, kata pengantar saya itu bertentangan dengan bukunya. Kenapa? Karena hati-hati kalau kita menulis sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita. Kalau ini Ella, kalau Anda baca Ella ya ini. Siapakah Ella ya ini? Karakternya, sikapnya, ceritanya, kisah-kisahnya, dialektikanya ya Ella. Ini Ella bener itu. Jujur terhadap karya, jujur terhadap apa yang ada dalam dirinya. Nah, orang yang seperti ini bisa melahirkan karya yang akan masuk ke hati orang lain, tidak masuk di pikiran orang lain. Karena karya kalau masuk dalam pikiran orang lain, dia tidak akan tahan lama. Tapi kalau karya masuk dalam hati orang lain, itu tahan lama. Saya masih ingat banyak dialog-dialog di sini. Bagaimana di sekolahan Islam, ya, tapi harus belajar Hindu ya. Hindu dan sebagainya, menarik, sangat menarik, dan itu Ella banget gitu loh, Ella banget. Jadi jujur, dia menulis ini jujur. Ya. Kedua, orang yang berkarya bertentangan dengan dirinya itu akan melahirkan karya sastra kosong, istilah saya, tidak punya makna, sama dengan lukisan. Di buku saya yang kemarin closing, satu tulisan saya adalah tentang Nasirun, seorang pelukis di Jogja. Karyanya bisa harga 500 juta sampai 1 miliar biasa. Karena di seluruh karyanya dia bersetubuh dengan karyanya. Dia masuk hati, masuk pikirannya, bersetubuh betul di dalam karya-karyanya. Apa yang terjadi? Orang merasa getarannya kuat. Nah, itu sama dengan karya tulis. Bagaimana Buya Hamka karyanya sampai hari ini masih menguatkan kita. Bagaimana Khalil Gibran masih masuk, masih kita baca. Banyak sekali saya kira yang karena hatinya yang bergerak untuk menulis. Jadi tangannya digerakkan oleh hatinya, bukan oleh pikirannya.
Bahkan maaf, sekarang saja saya kritik teman-teman yang ngajar Al-Quran itu banyak orang ngajari membaca Al-Quran, bukan memahami Al-Quran, misalnya gitu. Yang diajarkan baca, ya mesti aja habis baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi dia masih berani nakal, masih berani melanggar agama karena memang hatinya tidak ada di batin. Nah, karya tulis yang menarik adalah karya tulis yang melibatkan hatinya, yang total atas dirinya dan jujur. Nah, tidak agama di meja makan ini adalah satu karya Mbak Ella yang sangat jujur. Ya ini Ella, nggak usah dibahas. Ya sudah Ella itu ini. Karena di situ intinya. Nah, Mas Gong hari ini datang, saya kira akan mengulas lebih dalam karena beliau ahlinya, ahli buku. Kalau saya ahli durian sekarang bisa. Jadi nggak begitu ahli buku. Tetapi Mas Gong akan mencoba mencari titik-titik di mana kita bisa mengembangkan, titik di mana kita bisa menyetubuhi, ya, menyetubuhi tadi kata saya. Saya bisa saja menyetubuhi saya tidur 24 jam dalam pikiran saya, hati saya, sehingga tidak perlu lama bisa hamil, tidak terlalu lama bisa melahirkan. Kalau kita menyetubuhi itu, karya kita tidak terlalu lama akan bisa hamil, akan bisa melahirkan. Termasuk perusahaan yang saya bangun adalah sesuatu yang saya setubuhi supaya tidak terlalu lama. Tapi nek dikoloni tok, ditelus-telus gitu tok, ya nggak jadi-jadi anak kita. Termasuk anak perusahaan, apa karya, ya, tidak jadi-jadi. Jadi disetubui, jadi disetubui. Yang seperti saya ceritakan tadi, Nasirul misalnya, itu mesetubui karya-karyanya. Saya lihat Ella ini mesetubui karya-karyanya karena ada di dalam diri Ella, seluruhnya ditampilkan di sini. Di sini ini Ella. Kalau di Ella menjadi direktur manajernya hotel Rembes itu hanya itu mas, sisi yang lain kecil aja. 90%-nya ini itu Ella. Jadi Mbak Ella itulah. Jadi jujur terhadap karya-karyanya. Yang terakhir saya mengajak kita semua bahwa kalau kita berkarya itu diniati sesuatu yang berguna bagi orang lain. Mungkin cukup satu tulisan bisa menginspirasi banyak orang. Tidak perlu berapa tulisan lain? 25. Anda bisa membuat karya 25, tapi satu tulisan bisa mempengaruhi orang. Dan itu kalau dalam Islam namanya amal jariahnya berkepanjangan sampai kapan-kapan. Yang menarik lagi adalah kalau misalnya satu kalimat saja bisa mempengaruhi orang. Nah, Otang tadi mengatakan krisis literasi, rendahnya diskusi, rendahnya kebudayaan membaca dan sebagainya, itu adalah problem kita. Bahkan saya pernah, Mas Gong, melawan satu keadaan program Kemendikbud waktu itu di Surabaya, bahwa anak-anak Surabaya adalah anak-anak yang hobi membaca, kira-kira 5-7 tahun yang lalu. Literasinya nomor 1 di Indonesia, anak-anak SMA. Kenapa? Karena anak-anak sudah bisa baca novel, 1 tahun 5 novel dan 5 buku biografi dan sebagainya. Jadi bagus hasil nilainya. SMA favorit yang di riset. Biaya risetnya 5 miliar saya tahu. Anak saya kebetulan salah satunya Mas Tari, saya tanya, hebat anak bapak, baca novel sampai 5. Wah, karya-karya hebat dibaca semua. Terus jawabnya gini, siapa yang baca Pak? Rachel. Kenapa nggak dibaca? Anak-anaknya semua yang ngumpulin resume itu nggak ada yang baca. Buka di internet, judul novelnya apa, diambil resumenya, diserahin guru, ditandatangani di ACC, bagus. Gurunya nggak pernah baca juga. Gurunya nggak pernah baca novel juga, jadi nggak tahu. Maka dikumpulkan resume banyak itu oleh anak-anak, dan Surabaya dianggap kota literasi. Karena karya-karya yang hanya diambil dari resume di internet, nggak pasti masuk. Ini kesalahan-kesalahan pemerintah yang terjadi. Saya pernah mengkritik gerakan literasi di Gunung Kidul, di mana ada satu desa menjadi kampung literasi. Kemudian Pak Dirjen, Pak Menteri datang menghormati. Saya disuruh nyari pembicara. Saya bilang, apa betul ini desa literasi? Oh sudah Pak, indikatornya Pak? Indikatornya di semua rumah halamannya ada balai baca, ya kan ya? Ada macam-macam. Saya bilang ini ahistoris. Saya bilang itu. Kenapa? Karena bacaannya tidak kontekstual dengan lingkungannya. Di seluruh rumah itu kamarnya di depan ada
literasi, ada bungkus kecil, di belakangnya adalah kandangnya sapi di ruang tamu. Kotor sekali rumah-rumahnya. Terus apa gunanya baca? Apa betul anak-anak baca di situ? Terus kenapa yang dibaca adalah sastra? Kenapa nggak dimulai dari gimana kebersihan, bagaimana mengelola sapi ini yang baik, misalnya? Literasi tidak berguna jadinya, berubah-perubahan. Bangun peradaban tidak berguna karena buku berdiri sendiri, kekotoran berdiri sendiri, gaya pola pertanian lama berdiri sendiri, ya tidak ada sinkronisasi. Nah ini tidak bisa. Maka saya maaf baiklah sering mengkritik teman-teman pembaca atau penjaga pustakaan. Lah iya sama itu baca pustakaan 10 tahun, kok nggak bisa kaya gimana caranya? Kok hidup masih susah tiap hari mengeluh gimana? Berarti Anda nggak baca dong? Nggak sempat baca. Kenapa? Kalau Anda baca buku-buku di pustakaan, Anda tidak akan pernah sempat mengeluh dalam hidupnya. Tidak pernah sempat menyalahkan orang. Tidak pernah sempat pesimis. Tidak pernah sempat tidak punya pikiran yang lain. Karena bacaannya banyak. Coba buku di pustakaan. Mau pilih apa saja kan ada. Kebaikan amalnya berat, tapi berhenti menjadi pajangan-pajangan saja, tidak masuk dalam kehidupan penjaga pustakaan karena mereka tidak membaca ataupun membaca hanya sekilas, tidak menjadi nalurinya. Maka kalau literasi difahami hanya terpisah-pisah begitu, apa gunanya membaca? Kalau perintahnya Quran jelas, Iqra itu membaca ya banyak hal. Saya, Mbak Ella, Mas Gol, orang yang tidak bisa membaca banyak buku karena otak saya nggak cukup. Saya tapi membaca kehidupan. Tulisan-tulisan saya hampir sebagian besar adalah membaca orang, membaca teks-teks nyata, ayat-ayat Tuhan yang ada di alam semesta. Saya baca. Saya bisa membaca bagaimana pohon, saya bisa membaca pergerakan manusia. Saya membaca teks-teks itu yang saya baca. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, terakhir, Mas Toteng, anak-anak muda wajib ditumbuhkan membaca. Di teras Balen Muda ini menjadi saksi ketika Seno Baskoro yang sekarang jubirnya Ganjar itu masih SMP. Saya kumpulkan berkali-kali di teras Seno Baskoro itu. Masih SMP, sering kumpul sama teman-temannya, saya yang isi, saya yang motivasi, saya yang mau menggerakkan mereka untuk itu, menjadi saksi bahwa ternyata anak-anak sejak kecil harus diteror. Makanya saya nggak mau disebut penggerak literasi, saya provokator literasi. Tak provokasi orang bagaimana membaca, saya provokasi orang bagaimana memaknai apa yang dibaca dan berguna apa yang dibaca itu menjadi kehidupannya. Matur nuwun, nanti saya ikuti setengah jam, saya pamit karena harus makan bulan ya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi buat Bung Yusron. Otentik dan original yang akan menjadi sebuah makna dalam sastra sehingga segalanya akan ada di dalam ini. Sesuatu yang tidak otentik dan tidak original menyebabkan dia jauh dengan karya sehingga juga jauh kepada pembaca. Satu penilaian dalam kajian Tak Ada Agama di Meja Makan bahwa kumpulan cerpen tersebut benar-benar original dan otentik sehingga benar-benar juga tidak lepas dan pasti karena itu lebih empirik dari Mbak Ella sendiri sehingga otentikitas dan originalnya terasa. Lalu berikutnya ada poin yang menarik tentang persenggamaan. Sebagaimana manusia lahir buah dari proses persenggamaan. Dan di dalam persenggamaan selalu ada muatan saling cinta satu sama lain di dalam pertumbuhan. Persenggamaan tersebutlah yang juga sama diharapkan di dalam proses lahirnya karya sastra. Begitupun Tak Ada Agama di Meja Makan adalah hasil proses persenggamaan Mbak Ella dengan masa lalu, dengan kawan, dengan saudara, dan dengan pikiran-pikiran yang dia sendiri tidak tahu menemukan jawaban di mana, sehingga pertanyaan itu dilepas menjadi tulisan yang akhirnya original dan otentik. Terima kasih Om Yusron. Sebelum ke dari penerbit maupun ke penggabung, saya rasa sebelum Om Yusron beranjak ke acara lain, Mbak Ella perlu merespon. Silakan Mbak Ella menyampaikan sebagai penulis Tak Ada Agama di Meja Makan. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam
malam hari ini di acara diskusi ya. Terima kasih juga Pak Yusron tadi. Memang bagi saya menulis itu apa ya? Saya hampir jarang berpikir saat menulis itu. Maksudnya ya apa yang ingin saya tuliskan ya saya tuliskan aja. Bahkan saya juga saat menulis itu menghilangkan pikiran ini tulisannya mau jadi apa ya, mau jadi novel kan, mau jadi puisi, mau jadi cerpen, ya udah ngalir aja gitu. Karena pada saat saya ingin menuliskan sesuatu, itu ada sesuatu yang memang harus saya keluarkan, yang istilahnya apa ya, sudah untuk gitu ya. Misalnya saya habis ketemu sama orang, ngobrol sama orang, terus kemudian tiba-tiba kadang-kadang nggak ngobrol pun, saya seperti menangkap sesuatu dari seseorang yang saya temui itu dan ingin saya tuliskan. Orang ini pasti gini-gini, kayak apa ya, ngeramal gitu ya. Sok tahu maksudnya, sok tahu melihat sesuatu gitu terus keluarlah keinginan untuk menulis seperti itu. Jadi memang saya berusaha untuk tidak membebani pikiran saya ketika saya menulis. Saya bikin enjoy, jadi karena memang saya sangat menikmati dan menyukai kegiatan menulis. Kalau tadi Pak Yusron bilang, ya pekerjaan saya sekarang di hotel itu hanya sebagian kecil saja. Saya masih ingat dulu waktu awal memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja kantoran gitu ya. Saya masih ingat itu. Tujuan saya adalah bagaimana saya dapat duit untuk menghidupi kehidupan berkesenian saya. Jadi nggak mikir apa ya, aku harus punya rumah, aku harus punya mobil, aku harus punya materi, enggak. Waktu itu saya bekerja, pikiran saya cuma satu, Pak, waktu itu. Gimana saya bisa berkarya yang saya hidupi sendiri. Jadi karena saya nggak kepengen apa yang saya buat itu diatur oleh orang lain. Itu juga kenapa saat awal saya membuat buku, saya berusaha untuk ngurus itu sendiri. Jadi kalau ini teman saya si Daniel ini teman saya sejak SMA. Teman saya diskusi, teman saya berbicara soal karya. Jadi sudah sahabat lama banget. Waktu itu sempat kaget, kok berani-beraninya bikin buku pada tahun 2000 gitu. Saya cetak sendiri waktu itu, saya cetak sendiri, saya jual sendiri, saya tulis sendiri, saya nikmati sendiri gitu. Karena ternyata sampai setelah saya nuntut lagi, hobi saya membuat buku itu sebelum tahun 2000 itu saya sudah bikin pada saat saya masih SD. Saya ingat cerpen pertama kali yang saya tulis itu judulnya Jayaprana dan Wayang Sari. Jadi dulu bapak saya itu hobinya dongeng. Setiap kali dongeng tiba-tiba ada keinginan untuk menulis, sehingga sampai sekarang pun saya percaya bahwa dongeng itu sebenarnya juga jendela orang untuk mau menuliskan sesuatu. Ketika kita merasa bahwa cerita dalam dongeng itu terlalu bagus untuk dilupakan, kenapa tidak ditulis? Jadi cerpen pertama saya itu Jayaprana dan Wayang Sari itu dari pada saat bapak saya. Terus kemudian pada saat jadi cerpen, entah kenapa waktu SD itu saya sudah jualan cerpen. Cerpen itu saya tulis di kertas HVS. Dulu di rumah itu selalu ada kertas HVS itu. Saya potong-potong, saya jepret tengahnya, saya tekuk, saya gambari sendiri Putri Wayang Sari. Terus saya jual harganya 50 sampai 100 rupiah buat jajan. Jadi pada saat saya SD itu saya sudah berjualan buku sendiri. Itu saya lanjutkan sampai ya saya nggak mikir bahwa kenapa saya tidak tidak mengirimkan ke penerbit atau ke media. Ya saya cuma berpikir saya mikirnya adalah ketika ini saya kirimkan itu bakal dirubah itu tulisanku gitu, bakal diatur itu tulisanku gitu. Jadi satu-satunya cara adalah saya harus memproduksi sendiri, membuat sendiri. Dan yang mengadakan sejak tahun 2000 itu ada masa saya stuck lama tidak menulis itu ketika tahun 2004 terakhir saya bikin buku Persinggahan. Itu sampai akhirnya baru
disiplin lagi itu tahun 2008. Pada masa itu saya mengakui transisi antara dunia kebebasan saya waktu itu. Sebelumnya saya sempat kerja serabutan gitu ya, terus kemudian jadi pegawai kantoran itu butuh beradaptasi. 4 tahun itu rasanya saya masih tergagap-gagap untuk menyesuaikan antara berkesenian dan bekerja yang membutuhkan rutinitas gitu. Tapi justru dari situ saya menemukan titik yang saya menemukan, oh kalau dulu waktu saya saat memutuskan kerja ya banyak teman-teman di Balai Pemuda yang waktu itu berkumpul dengan saya berkesenian itu selalu ngomong, wah habis ini pasti kamu nggak bikin karya lagi ya kalau kamu kerja ya. Pasti kamu sudah sibuk. Tapi ternyata enggak, saya hanya butuh waktu 4 tahun. Terus kemudian setelah itu saya justru membuat secara disiplin. Akhirnya saya bisa menata diri. Setiap hari saya bisa mendisiplinkan diri untuk saya harus membaca sekian halaman setiap hari. Saya harus menulis sekian setiap hari. Itu justru dengan jadwal-jadwal yang sudah tertata, yang saya tidak merasa tersiksa lagi gitu. Yang ngalir aja. Oh ternyata ya nggak ada alasan bahwa saya punya kesibukan itu saya tidak berkarya. Justru kuncinya adalah ya disiplin. Jadi dipersilahkan pembaca menduga interpretasi ini. Nah kalau saya menginterpretasinya ini kayaknya akan diongkosin deh. Tapi kenapa ya nggak ditulis aja di sini? Aku banyak kayak apa? Aku ada tabungan di rumah, akan aku kasihkan ke dia. Nah, tapi juga nggak apa-apa. Itu jadi sangat verbal kan. Jadi berkembang. Sok apa lagi pembelaan? Jadi saya cukup lah. Ya, kita diskusi aja ya. Oke. Berapa banyak? Ada sebenarnya tiap cerpen ditulis ini. Ya, tepuk tangan untuk. Ada satu yang salah. Ada yang salah. Oh ya, ini saya udah kasih tanda ini. Judulnya sepatu. Jadi sepatu ini saya nggak tahu nih saya yang salah, tapi kita coba. Jadi aku dan teman-temannya gitu ya bertualang ke sebuah rumah tua. Itu kalau aku dengan teman-teman biasanya kami. Tapi di sini tiba-tiba kita. Hasilnya kita menemukan beberapa barang. Kecuali kalau dia orang Papua, kita orang itu kan kami kalau Papua. Katong. Nah, coba salah nggak ya saya? Jadi ini harusnya kami nih, bukan kita. Itu aja sih. Ini penerbitnya mana sih penerbitnya? Jadi itu penting kalau dicetak ulang diperbaiki. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan. Nanti akan lebih komprehensif lagi. Nanti kita akan minta komprehensif dengan bagaimana juga Ki Asia dan beliau novelis saya anggap internasional saja ya, kan duta bahasa nasional. Tapi beliau novelis internasional yang sudah 126 karya sastra. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sudah lebih dari 1 jam ya, jadi tetap pembahasan sastra. Tetapi teman-teman, ada pertanyaan saya tadi sama Pak Kolago sudah dijawab. Surabaya dengan tadi unsur cerita pernah jadi kota literasi, tetapi juga ternyata terjadi kebohongan publik. Kota literasi diambil dari statistik seberapa banyak siswa menyerahkan resume karya sastra. Lalu pergerakan-pergerakan di dunia literasi Surabaya yang mengidentifikasi bahkan katanya mendapat penghargaan sebagai kota literasi adalah pergerakan-pergerakan yang secara statistik justru kota titip dengan perkembangan sastra itu sendiri. Lalu yang terjadi banyak gerakan-gerakan literasi dari pinggiran kota, gedung-gedung pertunjukan, warkop-warkop, kedai berupaya terus menawarkan satu literatif, tetapi juga lebih kepada satu upaya tentang penyampaian harapan tentang bagaimana menciptakan sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat serta pegiat seni sendiri dalam upaya memberikan sumbangsi kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, tadi saya sempat tanyakan sebelum acara bahwa itu bukan krisis, kata Om Golagong. Pak Golagong tadi menyampaikan itu bukan krisis tetapi penaikan level.
ketika kita mengajak orang-orang ayo membaca itu dasar. Tetapi justru Surabaya sudah ada di level lebih tinggi. Ada banyak malam puisi, ada banyak implementasi sastra. Dan salah satunya malam ini saya ingin mempertunjukkan sebuah implementasi karya sastra menjadi karya musik yang sudah dilakukan oleh Mbak Ella sendiri. Mbak Ella selain penulis justru lebih duluan penyanyi ya, atau berbarengan ya, hampir berbarengan. Nah, beberapa karya beliau di kumpulan cerpen sebelumnya, Pacitan, ada Gio, ya, sudah menjadi album dan juga di Tak Ada Agama Makan juga beberapa sudah diulang menjadi karya musik juga. Artinya wajah-wajah dari karya sastra untuk sampai kepada masyarakat, kepada pikiran, kepada perkembangan sastra sendiri-sendiri agar lebih mudah diterima, lebih cepat dikampanyekan dan lebih kuat secara energi sastranya. Ada banyak cara, salah satunya menjadi karya musik, menjadi jurnal dan banyak hal tentang perkembangan itu sendiri. Nah, sebelum kita akan kaji lagi lebih bagaimana kita akan melihat sebuah pertunjukan musikalisasi prosa dari Mbak Relamat dan Casu. Sebelum saya bawakan lagu yang saya nyanyikan sama Cak Asu malam ini, saya mungkin perlu menceritakan bahwa kenapa saya harus membuat lagu hampir pada setiap buku saya. Jadi dari cenderung ada lagunya. Sebenarnya ketika saya merasakan sesuatu dalam tulisan saya, biasanya saya bisa gelisah tentang sesuatu terus kemudian saya merasakan itu untuk saya tuliskan. Ada hal-hal yang bisa saya tuliskan akhirnya jadi sebuah tulisan. Tapi ada hal-hal yang saya menangkap notasi dari perasaan yang saya rasakan atas apa yang saya tuliskan itu sangat dalam sehingga lahirlah sebuah lagu. Buat saya musik dan menulis itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena setiap tulisan itu ada irama yang mengiringi di situ. Gitu. Saya pun menulis tidak bisa lepas dari musik, jadi selalu diiringi musik untuk menulis, untuk membangkitkan diri saya untuk menulis juga saya butuhkan musik gitu. Dan malam ini saya akan bawakan yang pertama adalah lagu tentang Fatkur sang penyair. Ini sebenarnya adalah kisah tentang Fatkur itu dulu anak jalanan. Teman-teman di sini pasti kenal Fatkur. Dia selalu menamakan dirinya itu sebagai debu-debu dia. Siapa kamu? Dia nggak pernah mengenalkan. Dia yang mengenalkan saya Fatkur itu, tapi dia lebih suka mengenalkan dirinya itu sebagai debu-debu dia. Dia sangat menginspirasi saya. Saya anggap dia juga salah satu guru saya walaupun dia anak kecil, anak jalanan, tapi saya mendapatkan pelajaran banyak hal tentang hidup ini dari Fatkur. Saya akan menyanyikan lagu tentang debu-debu dia. Contekan saya ini masih tulisan tangan. Saya ini orang kuno. Sudah ada handphone yang terkenal di sini. Cari. Nah, yang pertama, benar ya. Ini kisah tentang ada juga di buku itu tentang rumah terakhir. Jadi rumah terakhir itu di situ dalam tulisan itu saya menceritakan bahwa sebenarnya rumah itu bukan tempat satu-satunya yang mau pulang.
kecil dalam berdebu di terik Surabaya yang panas membara, berdebu liar menggali bersama, mimpi-mimpi melewati batas. Kaki kecilmu hidup merdeka di genggaman tangan yang mungil dan rapuh. Hingga jalanan hingga semua berdebu liar yang mencari sebuah hidup. Atas meminta hanya harap memberi, hanya memberi. Kaki kecilmu hidup merdeka di genggaman tangan yang mungil dan rapuh. Kaki kecilmu hidup merdeka di genggaman tangan yang mungil dan rapuh. Kaki kecil berdebu liar, kaki kecil berdebu liar. Terima kasih Relamat dan Cak Su. Debu liar diambil dari satu cerpen Pak Pur. Sebenarnya biasanya sangat ekspresif karena ada Om Gelagong. Karena tadi bernyanyi setelah sepatu dan tambal ban, bagaimana dipertanyakan endingnya. Kita akan lanjutkan di pertanyaan ending dan sepatu. Tapi sebelum bagaimana kita akan mengkaji lagi lebih tentang keanekaragaman budaya makan maupun melebarnya kembali kepada dunia literasi secara umum, kita itu puisi, sastra, novel dan hal-hal lain, karena memang ini menjadi satu hal yang kadang-kadang kalau tadi saya sempat mau garis bawahi tentang apa yang disampaikan Om Yusron tentang original, lalu menyampaikan tadi tentang pengalaman pribadi ke tokoh, bahwa bahkan di Indonesia 80-an perdebatan tentang sastra universal maupun konseptual menjadi perdebatan yang polemik, panjang, bagaimana Ari Budiman dan kawan-kawan, lalu bagaimana bahwa sastra itu ya tidak ada universal, pasti konseptual. Nah, pada konseptual itu sendiri karena terletak dari originalitas dan kontekstual. Nah, sastra kontekstual itu bagaimana dan segala macamnya itu menjadi perdebatan tadi. Tetapi sekarang ketika memasuki dunia digital, bahkan ada salah satu base buku yang dikeluarkan di Amerika dari setiap update Facebook dianggap menjadi sahih. Salah satunya dari salah satu buku terlaris, salah satu penyair perempuan masih muda, tetapi dia menjadi satu buku yang terlaris. Ternyata dia hanya mengkompilasikan seluruh update Facebooknya, hampir 8 tahun isinya galau. Ternyata penikmatnya justru dari kegalauan itu. Nah, hal itu tentu saya banyak berubah, dan hal itu juga yang tentang apakah masih teks, konteks dan kontekstual di dalam sebuah menjadi karya bagaimana dan segala macam. Saya rasa itu menjadi satu pancingan secara kita bagaimana sih tentang membuat karya yang konseptual itu lalu pada akhirnya menjadi universal. Mas Daniel, bagaimana dari pikiran penerbit nih tentang apakah konseptual atau apakah universal itu bagaimana? Apakah sekarang masih ada pada zaman masuk dunia digital? Oh iya, masih ada, masih relevan. Saya melihatnya justru yang masuk ke meja redaksi itu masih berkutat di cara-cara seperti itu. Gitu. Justru yang masuk ke platform digital itu sudah menghajar pakem-pakem yang ada. Ya gitu. Dan umumnya saya bisa salah. Mereka nggak berani mengirimkannya ke penerbit. Memang ada penerbit yang justru mencari karya-karya di platform digital dengan view yang jutaan, atau dengan di Instagramnya followernya ya puluhan ribu. Ya, gitu. Tujuannya kalau dicetak ya dibeli. Tujuannya sesederhana itu. Tapi justru yang masuk ke redaksi, alhamdulillahnya masih berkutat di
pola-pola seperti itu. Jadi sebenarnya cukup membahagiakan bahwa dari sisi satu sisi ini masih relevan kok, masih jalan kok. Bahwa ada platform digital segala macam tidak mengganggu, tidak mengganggu. Itu mungkin. Terima kasih Mas Anies. Dalam dunia penerbitan akan terciptakan bahwa platform-platform digital itu tidaklah mengganggu konsep-konsep penerbit buku yang konvensional sebenarnya. Artinya bahwa justru itu menambahkan satu varian dan akhirnya menjadi challenge sendiri bagi penerbit untuk bagaimana secara kualitas mampu terkurasi dan berkurasi. Deh, silakan Om. Oke. Jadi tadi Edgar Allan Poe bilang bahwa cerita pendek kalau mirip dengan kehidupan pembaca atau seperti terjadi maka sudah berhasil. Nah, ada dulu filsuf namanya Socrates lalu Plato muridnya ya. Kalau kata Socrates, sastra atau karya tulis itu rekaan, imajinasi. Nah, tapi oleh muridnya diberi hal baru bahwa cerpen atau sastra mimesis, tiruan dari keseharian, ya, yang disebut kontekstual tadi. Jadi itu terus berkembang. Nah, apakah yang kontekstual itu tidak universal? Pertanyaannya itu. Nah, itu bagaimana kita menuliskannya? Ada adagium yang perlu dipelajari. Kalau kita menulis itu harus mengawali dengan berpikir. Nah, ketika berpikir itu jangan menulis. Itu yang disebut pre-writing, persiapan menulis. Jadi berpikirnya itu ketika proses persiapan menulis. Nah, di era sekarang yang terutama di platform digital, rata-rata semuanya menulis dengan hati, dengan perasaan, ngalir, sehingga kadang-kala cenderung jadi curhat. Itu berapa bahayanya itu. Nah, jadi saya tidak menyebut ini yang betul, tapi rata-rata karya yang disebut canon, ya, dari kontekstual menjadi universal. Misalnya saya kasih contoh Pramudia Anantatur. Itu pre-writing-nya itu berpikir, persiapan menulisnya. Berpikirnya apa? Research. Nah, saya nggak tahu nih Ella, apakah Ella misalnya melihat ini sebenarnya bisa masuk ke hypno-writing, melihat, mengalami, merasakan misalnya. Tanpa perlu lagi berpikir, sudah ada di depan, langsung aja tuliskan, karena ada di perasaan. Nah, maka sering disarankan sekali waktu diendapkan dulu, lalu cari referensinya. Referensi itu yang kemudian didistribusikan ke para tokoh. Misalnya ini saya kritik lagi nih, tadi Fatur ya yang mencuci piring itu, dialognya untuk usia 8 tahun, kalau menurut psikologi anak itu dewasa. Lalu boleh apa enggak? Nah, maka penulis di strukturalisme unsur intrinsik, di situ ada tokoh dan setting lokasi. Nah, penulis sebetulnya Ella udah mulai tuh memberikan latar belakang cerita si tokohnya, tapi tidak ada yang menguatkan dialog-dialognya jadi dewasa. Lebih pada penderitaan. Mungkin saya salah ya, nanti tolong dikoreksi. Tapi saya baca gitu, tidak ada peristiwa-peristiwa yang misalnya apakah dia sebelum ketemu tokoh aku itu ada di sebuah sanggar misalnya, sehingga dia diajarin puisi misalnya. Itu bisa tuh untuk menguatkan karakter. Walaupun sekali lagi tafsir ini bisa menjadi kuat ketika kan dia hidupnya menderita tuh, bapaknya jadi gila misalnya ya. Jadi Fatur itu bapaknya gila, oh beda ya? Oh beda, sorry. Fatur yang mana ya? Oh Fatur penyairnya, oke. Saya salah berarti ya, Hafid. Tapi yang Hafid bener ya, dia berapa tahun? Oke, namanya diubah aja. Hafid itu dialog terlalu dewasa. Tapi boleh apa enggak? Boleh sepanjang
penulis memuatkan dalam istilah logika cerita. Jadi ada logika sinetron, ada logika cerita. Logika sinetron begini, pernah nonton nggak Anjas Malam? Atau Teguh siapa yang dia tadinya idiot tuh saya palsi, kemudian sembuh, itu logika sinetron. Nah, karena visual. Kenapa visual? Karena si tokoh itu ganteng gitu. Penontonnya memprotes ke TV. Anjas tuh ganteng, jangan dibikin-bikin gitu. Maka dicari alasannya. Logika sinetron. Kalau ini logika cerita nggak bisa, ada referensi. Orang-orang yang baca, orang-orang pasti berpendidikan. Nah, jadi sekali lagi kontekstual itu seperti Pramudia Anantatur itu di eranya dengan situasi pergerakan dan sebagainya bisa menjadi universal karena ada nilai-nilai humanisme di situ. Bayangin kalau analis sama siapa itu Mingke, latar belakangnya tidak diolah sama perang. Itu sama Cinta Tengara, sama dengan Siti Nurbaya. Tapi karena diolah latar belakang sosial budayanya, maka cerita itu menjadi istilahnya akademis lah atau intelektual. Itu. Jadi cerita bisa diangkat levelnya menjadi universal jika penulisnya hobi membaca. Dia jadi tahu bagaimana menggerakkan pelaku. Dia tahu batas-batasnya, di mana dia harus beropini, ya. Karena kalau dia banyak beropini, itu pada akhirnya menjadi sebuah esai. Betul. Nah, ini kelemahan dari tokoh aku biasanya di situ. Si penulisnya merasa bebas, walaupun itu tidak dilarang. Jadi untuk sebuah hiburan, cerita, apapun bebas kita menuliskannya. Tapi untuk melawan hegemoni, ya kan yang menyelenggarakan kecuali Ella nggak peduli lah itu lomba-lomba. Tapi kalau kita misalnya ingin masuk ke wilayah tadi itu, ya wilayah masuk ke penghargaan dan sebagainya, memang kita harus mau belajar sehingga karya kita diamplifikasi tuh, karya kita di blow up oleh satu status quo ya, kita sebut Gramedia ini status quo misalnya. Walaupun sekarang sudah ada diva, ada basa-basi, ada apa lagi ya, ada epigram disebut epigram ya. Nah itu sih. Jadi sekali lagi kita perlu tahu, seperti saya harus tahu Ahmad Tohari, saya harus tahu Pramudia, harus tahu Siti Nurbaya, Malaysia dan sebagainya. Walaupun saya bisa mendekonstruksi atau katakanlah interteks ya, bisa melakukan itu atau sekalian seperti yang sekarang terjadi di dekonstruksi itu, cerita pendek novel oleh generasi milenial atau generasi Z. Bagaimana yang tadi pakem-pakem di bawah, nggak perlu redaktur, pembacanya udah terhidang. Ya, platform digital itu. Tapi memang mereka takut ke mainstream. Saya ini termasuk mainstream. Jadi saya Daniel juga sebetulnya dia mainstream, tapi dari segi kapital belum meraih dalam media, ya. Jadi sekali lagi sekarang ini kita diberi kebebasan. Saya sudah menawarkan diri kepada penulis yang ada di platform digital, tapi mereka nggak butuh itu. Nah, saya tetap harus membaca itu supaya nanti kalau berhadapan dengan mereka, saya bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya di satu kota nih, ada perempuan, lalu dia menawarkan diri kepada saya, ratusan juta dia bisa terima di platform digital. Dan mohon maaf, dia perempuan itu ahwat ya, berjilbab lah. Dia berjilbab. Dia bilang ke saya, memang ini konflik batin mas. Nah, saya udah tahu kan, saya pernah kata, emang kenapa konflik batin ini? Jangan cerita di situ harus sensual, harus. Tapi saya belum siap. Ya, masih belum siap karena saya bilang ke istri, nah, kayaknya papa bisa jago nih kalau nulis ini. Yang soal sensual ini, kan kita zaman NRU ya. Iya, itu kalau nulis itu di platform digital bisa kaya itu, ratusan juta. Murid saya itu cerita ke saya udah puluhan juta. Saya nggak mengajarkan cara-cara seperti itu, saya mengajarkan cara menulis, tapi kontennya nggak begitu, tapi dia melabrak itu karena dia genji dan duit yang ditawarkan bahasa Sunda papalatak begitu tuh. Uang itu bertebaran di dunia mas. Tinggal kita mau ya sekarang selagi mudah berbuat dosa lah. Nanti
itu sudah tua. Menurut saya seperti Daniel tobat, ya. Jadi menulis itu. Tapi di platform digital itu tidak separah NRO, ya. Siapa di sini generasi NRO? Tidak tahu apa itu. Enggak tahu ya. Jadi itu jawaban saya sekali lagi. Berpikir dulu. Saran saya pasti orang usaha berpikir penulis itu berbeda. Dia harus riset, harus pendalaman, memetakan membuat outline. Wah, memang ribet. Maka sedikit karya yang sukses, sedikit karya yang bestseller, sedikit karya yang sukses, sedikit karya yang diterbitkan oleh penerbit mainstream dengan ratusan ribu eksemplar, karena banyak yang malas melewati proses itu. Jadi ada 3 ya, pre-writing, writing, revisi, revising. 3 ini. Pre-writing ini yang lama nih. Novel saya Balada Siro 8 tahun pre-writingnya. 8 tahun. Nah, kalau dikaitkan ke agama, semua karya yang dengan ilmu akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Nah, di sini konteksnya novel, maka pembaca yang mengangkat derajatnya itu. Jadi itu mungkin masukan dari saya. Barangkali karena kesibukan di hotel, ya. Itu. Siapa tuh ada yang mau menanggapi? Terima kasih. Itu bagaimana tentang konseptual, lalu teks kontekstual, lalu menjadi universal, bahwa dari pikirannya bahkan interteks juga diperbolehkan dalam teori, seperti salah satunya dari Johannes misalnya Oedipusnya Sophocles dirubah menjadi dikawinkan dengan sang Priam karena ada satu kesamaan di mana sama-sama mencintai seorang ibu. Belum tentu baca tuh yang penutur di sang Priam kan? Baca. Memasukkan unsur sang Priam ini tapi satu versi, yaitu versinya utuh saja. Karena ada beberapa versi juga tentu saja. Nah, tetapi bagaimana interteks itu juga melahirkan satu pikiran-pikiran baru untuk ditemukan kontekstualnya sehingga sampai kepada universal tadi. Tapi tadi itu yang disampaikan Pak Walakum tentang pikiran. Baik, kawan-kawan, silakan bagi ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan juga, menambahkan dalam forum diskusi ini, silakan saya buka untuk 3. Silakan. Kami nanti akan kami catat dan nanti akan kami berikan sebuah doorpress bagi yang juga menyampaikan apakah bertanya atau menyampaikan, silakan, monggo. 1. Sementara 1 dulu ya. Monggo. Ya, selamat malam. Apa Kang Tote, Kang Pelaku, Mbak Ella. Karena yang lainnya udah nggak ada. Ya Mas Alvin. Mungkin tadi ya. Lagi ngambil door kelas. Salah. Iya. Ini pertama mungkin mau berbicara terkait pamflet dulu ya. Karena di pamflet kan di sini tersedia. Idealnya apa dulu yang mesti ditempuh calon penulis agar karya terkenal luas, gitu kan? Nah, mungkin kan sampai dari tadi masih personal, belum meluber ke jawabannya itu. Nah, mungkin nanti bisa dari setiap panelis yang di depan bisa saling menjawab. Apakah tadi apa? Terkenal dulu atau tidak gitu? Bukan. Yang ada di sini, yang ada di pamflet. Idealnya apa dulu yang harus ditempuh? Kan kalau dari Kang Kote tadi adalah apakah harus disebut penulis atau sebagai penulis gitu, ataukah dia harus menyairkan syairnya akan disebut penyair, ataukah dia harus membaca puisi akan disebut deklamator gitu kan? Ya. Jadi idealnya akan jalur tempuhnya seperti apa? Ya. Terus yang kedua terkait masalah buku, sebenarnya jujur maaf ya belum baca, cuma di sini ingin dapat sesuatu lah. Jadi ketika mendapat selebaran sebenarnya dari Kang Toteng dikirimin, datang ke sini melihat cover dengan judul Tak Ada Agama di Meja Makan, saya merasakan salah satu keintiman tersendiri mungkin yang ada di meja makan itu. Berarti hanya selesai makan gitu, saya membayangkan, oh berarti meja makan ini kok terasa hening gitu.
selesai makan mungkin selesai gitu, tidak ada obrolan lain gitu. Karena biasanya yang saya rasakan di meja makan saya itu selalu ada obrolan lain gitu. Entah mungkin ayah menanyakan ibu menanyakan ayah, atau sebaliknya anak ke orang tua ke anak, ataupun hal-hal lain gitu. Ataupun di meja makan ketika di tongkrongan lah ya, dalam artian selalu ada hal lain gitu yang diperbincangkan gitu. Apalagi yang mungkin bisa menarik di dalam salah satu meja ini, salah satunya topiknya agama gitu. Karena itu entah kenapa bagi saya itu adalah salah satu hal yang mungkin seksi, dan mungkin kalau dari kata Mas Totik disenggamakan gitu oleh seorang penulis di dalam karyanya. Terus melihat karya-karya yang lain, mungkin ketika dibicarakan oleh Kang Golagung tadi terkait masalah tukang tambal ban, terus anak Pak tadi namanya Alvin. Ya itu Alvin. Dia saya melihat ada masih yang mungkin benar Pak siapa tadi yang Isra itu terkait masalah memang sepertinya tidak perlu ribet-ribet membicarakan Ella, karena itu Ella gitu. Nah mungkin yang disajikan di buku ini adalah keseharian mungkin yang dilihat oleh Mbak Ella sendiri atau Mbak Ella rasakan gitu. Jadi ya mungkin saya tidak bisa melihat hal-hal lain yang mungkin saya harus membaca gitu. Kayak gitu sih mungkin habis ini saya mungkin harus beli atau gimana gitu kan ya. Haruslah wajib gitu ya. Terus terkait yang apa ya? Mungkin situ aja dulu, takut yang lain ingin ngobrol juga. Baik, terima kasih Mas Agnan. Mas Agnan dari kita yang pertama sebenarnya tadi dari ketiganya sih sudah dibahaskan, dan jawabannya adalah ya benar kata kamu tadi, udah menjawab langsung, yaitu membeli bukunya dan membacanya gitu. Itu jawabannya, karena tidak bisa dihakimi satu kalimat judul dan tidak ada agama di meja makan, pada akhirnya menciptakan satu tren atau perbandingan bahkan dalam hal itu sebelum membacanya. Saya rasa Mas Agnan harus membacanya sehingga lebih komprehensif, tetapi akan coba saya berikan kepada Mbak Ella untuk mencoba menjawab yang pertama, yang kaitan itu dulu ya. Nanti kalau kaitan bagaimana kiat penulis itu tadi Mas Daniel yang katanya mempertanyakan kaitan poster. Monggo Mbak Ella, kaitan tidak agama di atas meja makan. Oke, jawab pertanyaan Mas Adnan. Saya setuju Mas, meja makan itu adalah tempat yang paling nyaman untuk ngobrol. Saya sangat setuju. Pun itu yang terjadi seringkali ya, saya temui entah di meja makan di rumah saya sendiri atau beberapa rumah yang saya temui. Meja makan itu adalah tempat yang paling asik untuk berbicara. Tetapi dalam cerita di sini, untuk berbicara apapun kecuali soal agama. Ini karena di dalam buku ini diceritakan bahwa di dalam sebuah keluarga itu ada beberapa agama yang dianut oleh dalam sebuah keluarga, sehingga ketika sebuah agama itu didiskusikan di meja makan, yang ada adalah karena yang namanya keyakinan itu tidak bisa didiskusikan menurut saya, sehingga di dalam cerita sini inilah yang terjadi, tidak ada agama di meja makan. Bicara apapun boleh kecuali dalam sebuah keluarga itu hanya ada satu agama, mungkin seperti gimana sholatnya nanti kayak gini. Tapi ketika ada beberapa keyakinan dalam sebuah keluarga, ini tidak ada agama di meja makan. Pembicaraannya yang lainnya oke gitu. Terus kemudian berkaitan dengan tadi, apakah ini mungkin seperti kata Pak Imsran, ini adalah saya gitu. Sebenarnya ya menulis itu sebenarnya hasil dari perjalanan juga ya. Artinya adalah saya menemui beberapa orang yang mungkin cerita-cerita itu merupakan penggabungan dari beberapa orang
Jadi satu tokoh yang ada di sebuah cerita ini bisa jadi adalah penggabungan dari beberapa tokoh. Sehingga ketika tadi cerita soal bahwa cerita fiksi itu adalah imajinasi, sebenarnya menurut saya fiksi itu juga tidak 100% imajinasi sebenarnya. Itu adalah rekaman dari proses kehidupan kita bertemu dengan beberapa orang. Terus kemudian digabung-gabungkan gitu. Jadi imajinasinya adalah bagaimana hal-hal yang kita temui dalam perjalanan hidup kita itu dijadikan satu menjadi sebuah cerita yang harapannya saya rasa semua penulis itu mempunyai tujuan bahwa tulisannya ini bisa memberikan hikmah, bisa membuat orang lain merenungkan tentang sesuatu, sehingga menghasilkan suatu pemahaman baru, semangat baru atau pemikiran baru dari apa yang dia baca. Saya menanggapi soal malam ini, apakah soal tadi penulis penyair baptis itu ya, harus pakai ini lah. Kalau Ella tahu misal tentang ilmu semiotik, ini saya agak serius, semiotik ya. Tak ada agama di meja makan. Kalau saya menulis resensinya menggunakan ilmu semiotik tadi, penanda dan petanda, saya akan perbandingkan dengan Hamzat Rangkuti. Judulnya saya lupa nih. Hapuslah, maukah kau menghapus bekas bibirnya, bibirku dengan bibirmu, ya. Nah itu hampir kalau dibandingkan, dinaikkan aja levelnya. Kalau Mbak Ella-nya berpikir bahwa ini bisa semiotik, meja makan itu sebuah negara ya, rumah itu sebuah negara, lalu meja makan itu ruang-ruang pribadi misalnya ya. Nah itu harus diolah lagi tuh, itu bisa naik ke sana, bahwa meja itu tidak sekadar penanda tapi petanda. Nah kan yang saya bilang tadi, harus berpikir dulu ketika menulis. Saya misalnya mau menulis tentang Balada Siroy, bisa berpikir dulu nih, berpikir apa nih, Siroy ini siapa, tokoh siapa, terus berpikir 8 tahun berpikir. Nah Ella yang bisa menjawab apakah memang dia merespon langsung yang Mohtar Lubis tadi bilang, si penulis merespon langsung keadaan lewat pelaku tadi, ataukah memang ya dia nulis saja. Nah gimana? Kalau tidak berpikir soal penanda pasti. sempat berpikir nggak? Iya, Sempat ya. Karena kalau ini terus langsung menulis itu juga akan kesulitan ya. Sulit maksudnya mau nulis apa gitu loh. Ya kan pasti ada proses berpikir, mengolah informasi yang masuk melalui apa yang kita temui tadi. Jadi perlu diolah juga sih. Ya, jadi di meja makan ini masih memang istilah ada dikotomi di denotatif, konotatif gitu ya, bahwa apa yang dibicarakan memang masih tentang sebuah keluarga, berbicara tentang keterbukaan di meja makan, pluralisme tadi. Nah, jadi judulnya ini sudah bagus sebenarnya. Ketika saya baca ini, ya ceritanya juga bagus, tapi hanya tadinya saya ekspektasinya soal semiotik tadi, tapi ternyata belum ke sana. Nah, maka saya mencoba menawarkan, memberi wawasan bahwa memang menulis itu tidak dimulai dari perasaan, tapi harus berpikir dulu, kerja-kerja intelektual menulis itu. Kalau kita tidak melakukan itu, akan sedikit karya seperti Pramudia, seperti Ahmad Tohari. Nah, saya belum masuk ke level itu, bro. Ya, itu sih. Jadi malam ini Ella tetap dibaptis sebagai penulis. Ya. Nah, tinggal bagaimana dia meningkatkan kualitasnya. Itu aja. Ya. Silakan diterusin tadi. Terima kasih Mas Daniel. Apa dulu gitu ya? Ya. Waktu saya bikin flyer itu, yang CEO sekaligus bikin flyer. Kadang satu-satu juga. Saya justru ingin melempar umpan itu. Sebenarnya apa dulu sih? Kalau di zaman saya, khususnya tua banget ya. Kalau di zaman dulu, saya mencoba berspekulasi dengan media massa. Saya kirim nggak diterima.
saya kirim nggak diterima. Itu dialami, entah kalau bola gol sekali langsung di high, langsung dimuat ya, itu beda kasus. Renda berkali-kali ngirim puisi, ditolak Habiasi. Dan dia mikirnya harus nulis puisi kayak gimana sih? Pada saat itu, gitu. Dulu saya memilih untuk mempertaruhkan karya saya dengan media massa, karena saya berpikir bahwa disitulah kawasan pramukannya diuji, dikurasi. Kalau jelek mungkin itu jelek, kalau bagus mungkin dimuat. Itu pada saat dulu berpikir seperti itu. Lama-lama berkembang, redaktur juga cara berpikirnya beda-beda. Ternyata ada yang suka ini, kalau ada cerpen ini pasti gak dimuat. Nah, gitu. Tapi tahun 2000 ke sini, ternyata penerbitan indie juga merebak. Bisa orang melakukan itu. Tahu nggak cantik itu Luka Eka Kurniawan? Itu penerbit indie di Jendela Yogyakarta. Tahu cuma kejual berapa sih? Ya gitu. Paulo Coelho yang Alchemist itu penerbit indie cuma laku 800 eksemplar di Brasil. Dan sudah sama penerbitan nggak akan dicetak ulang karena ya buat apa nerbitin buku cuma 800 eksemplar tutup aja. Tapi dia menemukan penerbit baru, penerbit yang punya akses internasional. Begitupun Eka Kurniawan. Memangnya Harry Potter langsung meledak pasar dunia? Enggak, dia diterbitkan sama penerbit kecil yang hanya dicetak beberapa eksemplar. Saya melihat proses-proses itu bisa ditempuh, tidak harus atau tidak melulu, bukan tidak lagi ya, tidak melulu lewat cara-cara konvensional. Kalau saya nggak punya rasa sedih sama sekali kalau buku-buku yang diterbitkan, bukunya Ella yang ditulis Epigraph ketemu sama penerbit mainstream. Wah, saya bangga pernah terbit Epigraph, bahwa nanti dia terbit dengan ratusan eksemplar, bangga. Karena saya memilih jalan buat orang lain aja, kayak gitu. Jadi apa dulu? Nah, itu kembali ke kita. Apa dulu nih, mau main dengan media bahasa, dikurasi, dan kita ditempa di sana. Kita dikenal namanya karena memang dia suka menulis cerpen, suka nulis puisi, ditempa di sana. Atau menerbitkan langsung, atau mau pakai platform digital yang dilirik penerbit hanya untuk dicetak ratusan ribu eksemplar, kayak gitu. Jadi saya kembalikan lagi, memilih yang mana? Saya nggak menjawab. Silakan, siapa yang mau memilih kayak gitu. Setiap individu pasti punya yang ideal seperti ini. Silakan aja. Itu Mas. Tambahin ya. Ini saya bercerita supaya yang lain bisa dapat wawasan lagi. Bayangkan pada masa saya seusia kalian nggak ada internet, itu dulu ya. Jadi yang ada mesin tip. Jadi platform digitalnya itu atau media sosialnya offline, majalah-majalah, koran dan sebagainya. Maka semua bertarung di sana. Dan orang-orang yang duduk di redaksi penerbitan itu semuanya kompeten. Pasti dia sarjana sastra atau sarjana pokoknya minimal dia S1 ya. Rata-rata kalau di luar sastra dia menguasai ilmu kepenulisan. Itu. Nah, waktu saya mahasiswa, waktu saya SMA kelas 1, karya pertama saya dimuat puisi. Honornya 3.500, lalu saya menolak menulis puisi lagi. Capek mikirnya, karena puisi itu kan menulis hal banyak dengan sesedikit mungkin kata. Itu puisi itu. Saya anak sastra, akhirnya saya menolak menulis puisi, honornya kecil, nggak seimbang. Tapi ketika saya mau menulis cerita pendek, saya mendengar banyak keluhan dari orang-orang. Wah, saya ditolak, saya dengerin aja. Lalu saya ngobrol, lalu saya bertanya, kenapa ditolaknya? Nah, banyak hal yang saya terima tuh ilmu itu. Seperti siapa? Thomas Alva Edison ya, yang menemukan 900 materi non listrik. Nah, teman-teman saya itu memberitahu kepada saya hal-hal yang tidak boleh dituliskan. Pertama apa? Soal syarat dulu. Syarat, nggak boleh menulis. Syarat itu apa sih satu? S-nya tuh? Suku, agama, ras, antar golongan. Itu dulu tuh. Ya, lalu ditambahin nggak boleh porno, nggak boleh ada esek-eseknya. Saya tampung terus. Lalu saya bacain. Nah, itu yang disebut pre-writing. Saya bacain tuh. Lalu saya membuat pemetaan. Itu di tembok kamar saya punya wall of fame. Penulis-penulis, kekuatan ini. Nah, 8 tahun saya risetnya. Yang Dani bilang tadi, saya menemukan satu cara supaya karya tidak ditolak dari dialektika yang terjadi seperti hari ini. Ngobrol dan sebagainya, saling dapat saya dengerin. Nah,
Ketika saya menyodorkan novel pertama kali, nggak ditolak. Karena saya sudah riset 8 tahun. Jadi itu kalau saya sombong ke teman-teman saya yang di Unpad, saya kan melarikan diri dari Unpad. Kata saya, yuk bikin skripsi, saya bikin skripsinya novel. Jadi saya menyodorkan skripsi itu ke Gramedia, ke majalah Hai. Skripsi saya novel Baladhi Siroy, diuji saya. Dipanggil ke lantai 3, diuji. Ini apa Baladhi Siroy? Pakai proposal. 10 episode, 10 buku. Dijelasin tadi soal intrinsiknya, kenapa judul Baladhi Siroy, temanya apa, dialognya bagaimana, lalu Siroynya karakternya gimana. Nah, karena saya melakukan pemetaan, saya tahu Hai bertransformasi gender ke laki-laki, maka jualannya saya laki-laki. Ada musik rock, ada perkelahian, ada narkoba, ada kecenderungan pacar banyak dan sebagainya. Machoisme itu di sana. Jadi ideologinya juga ada. Abu-abu Roy saya simpan di situ. Nah, itu proses berpikir. Ya. Nah, jadi persoalan apakah karya dulu atau penulis dulu, nggak usah dipikirin. Kita lahir tanpa karya, udah pasti karya dulu. Itu. Nah, sekarang muncul semacam apa? Saya nggak menyebut gradasi ya, penurunan. Tapi inilah yang harus kita terima. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Sekarang era digital, beberapa orang berupaya memperbaiki diri di platform digital. Ada beberapa yang karyanya bagus, kayak misalnya platform digital tuh Dirnatan. Dirnatan pernah lihat ya? Tadi Daniel cerita kurang lengkap. Saya duduk di sebuah lobby production house, ada cewek di depan saya, kami tidak saling mengenal. Dia manggil ke saya, Pak, Bapak siapa? Saya Golagong. Dia baru tahu tuh, oh Bapak Golagong, mau ngapain Pak kesini? Mau memfilmkan novel saya. Kamu siapa? Dia menyebut apa saya lupa. Dia, kamu nulis apa? Nulis Dirnata. Terus kamu ngapain kesini? Mau membukukan. Tuh, ya. Jadi maksud saya, waktu Daniel terus menerbitkan buku, dia harus disupport karena tetap mempertahankan. Ini akan jadi legenda nih, karya-karya seperti ini. Tapi tetap Daniel jangan khawatir karena semua pada akhirnya akan ke sini. Hanya butuh proses. Yang platform-platform digital itu karyanya hanya sekedar dicetak, nggak dikenal nama-namanya, nggak dikenal, nggak pernah diluncurkan di KP Book Fair, nggak akan, karena kualitasnya memang buruk dari segi tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Tapi untuk segi hiburan, ya, yang waktu di era saya itu masuk ke soal apa pornografi, nah sekarang dibebaskan karena nggak ada redaktur. Maka semua yang hadir di sini mau memilih yang mana. Seperti itu, dan itu nggak dilarang. Belum dilarang? Tidak ada. Tidak ada. Enggak, pemerintah belum ke sana. Belum ada. Nah itu, jadi sekali lagi nggak perlu meributkan telur ayam. Untuk dunia konteks menulis, berkarya saja. Ya. Terima kasih. Sudah ya, Pak Cakra. Jadi ada bagian dari epigram. Nggak ada tuh. Tepuk tangan buat Mas Akram. Baik, yang lain silakan. Mbak. Ada lagi? Mbaknya, monggo Mbak. Dari arah mana? Ya, artinya gini, apakah boleh seorang penulis yang menulis apapun tanpa ada pakem? Selama ini kan teman-teman kadang terjebak di pakem.
Oke. Apakah kita boleh menulis apa saja? Boleh. Tadi Daniel udah bilang bahwa tadi Daniel nyebut lumayan ya. Apa maksudnya ketika membaca ini dia udah layak. Daniel nyebut apa sih tadi? Lumayan atau apa? Sudah jadi, penulis sudah jadi. Ya. Jadi ketika membaca ini, tadi kan saya sudah memberikan masukan-masukan. Kalau Elanya ingin menaikkan kualitas buku ini, ya yang masuk ke persoalan tadi strukturalis, dinamis tadi, agar dapat penghargaan atau misalnya ya terserah Elanya. Nah, maka ada teori-teori tadi. Ini aja nih, misalnya ya, kan kita nih perlu menambah ilmu. Contoh tadi ya, tak ada agama di meja makan. Maka saya, karena saya ini memang anak sastra, membaca tadi teori-teori memang diajarkan di kampus. Jadi saya mulai, oh ini judulnya semiotik nih misalnya, atau kiasan. Meja makan ini mudah-mudahan jadi semiotik gini. Kalau kamu megang mawar, maka itu visualnya disebutnya penanda, ya. Itu visual nih mawar harus. Tapi kalau pakai ilmu semiotik ini menjadi petanda yang maknanya di dalamnya, ya. Jadi ini bisa tanda cinta, bisa membunuh, bisa musuh dalam duri itu, duri dalam daging, musuh dalam selimut, karena ada durinya kan mawar. Nah jadi ini kalau Ella mau menaikkan ini agar dibicarakan lagi oleh hegemoni tadi, status quo ya, orang-orang yang memang sekolahnya tinggi, memahami ilmu-ilmu ilmu sastra itu luar biasa kalau kita belajar. Nah, jadi ketika saya baca yang saya nggak lulus di Unpad, oh ini masih bercerita tentang realitas yang Plato sebut tadi, mimesis, tiruan dari keseharian. Jadi belum diolah secara lebih tinggi lagi agar tadi menjadi universal. Walaupun ini sebenarnya nilainya udah universal nih tentang pluralisme, ya. Karena berbeda di sebuah keluarga agamanya beda-beda, gitu. Di zaman saya nggak bisa lulus itu, nggak bisa. Ini agama peka. Ini kalau di tangan NU atau Muhammadiyah saya nggak tahu. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan udah enggak. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi sekali lagi boleh, apalagi di era sekarang, boleh menulis dari mana aja. Hanya persoalannya kita jangan marah-marah ke Kompas, jangan marah-marah ke penerbit-penerbit mainstream. Cerita saya nggak dimuat-muat karena penulis redakturnya lebih pintar dari kita, gitu. Nah, tapi keluar dari pakem itu boleh nggak? Boleh. Nah, contoh analoginya pelukis. Kalau kamu lihat Avandi itu bisa melukis potret, bisa, tapi dia kembangkan menjadi impresionis, ya. Kalau lihat dia kalau udah melukis potret tuh gila kan, tapi tidak potret dalam hal sesungguhnya, udah dicampur aduk sama dia, absurditasnya masuk dan sebagainya, gitu. Jadi sekali lagi boleh kamu bereksperimen, tapi ini menjadi perdebatan. Apakah orang yang tidak mengenal sastra atau tidak pernah membaca sastra bisa menulis di luar pakem? Bisa, tapi apakah itu jadi curhat? Jadi akan ketahuan. Nah tadi ini buku ini oleh Daniel udah jadi sebetulnya. Ya saya baca juga udah jadi. Dia udah, karena dia mungkin kamu bacanya Nil, kalau dia nggak terserah. Dia bacaannya banyak kan? Iya banyak. Jadi nggak mungkin kalau ada orang bisa nerbitin buku bilang saya nggak pernah baca, bullshit, bohong. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Saraf-saraf di situ secara medis itu harus dirangsang oleh bacaan. Gak mungkin ada Bible, ada Bhagavad Gita, ada Quran, gak mungkin. Jadi itu sebetulnya sejarah sudah memberitahu kepada kita bahwa zaman dulu juga orang baca kitab sebelum ada proses intertek atau tadi persoalan merespon alam. Kan dulu belum ada kertas, baru rontar, baru goa, nulisnya juga susah. Nah, orang berpikir tuh proses society tadi ya, peradaban 1, 2, 3, 4, 5 sampai Gutenberg, Tailung dan sebagainya, sampai akhirnya nemu sekarang nih
teori teknologi informasi. Jadi perkembangan zaman semakin mudah, tapi juga nanti nilai semakin luntur tuh pasti, karena semua serba cepat. Dulu cerpen itu 15.000, 25.000, itu disebutnya long short story, cerita pendek yang panjang. Sekarang udah lari ke fiksi mini, 300 kata, 500 kata, karena orang buru-buru baca panjang-panjang. Cerpen Kompas yang 1 halaman itu mungkin hanya komunitas saja nanti yang baca, karena panjang, nggak keburu. Orang lagi baca nih, ping, udah bunyi, ribut di situ, udah lupa ya. Wah, masuk ke dalam hati karena dia dibully, udah lupa teksnya. Gitu ya, sekali lagi, jadi boleh. Tapi jika dia tidak membaca, kecenderungan menjadi curhat itu pasti ada, karena sudah dianalisis. Gitu, ya. Oke, jawabannya itu. Memilih. Baik, sudah dijawab. Jawabannya adalah bebas, tidak ada aturan pasti ketika memulai. Karena untuk memulai diri sendiri itu sudah kebebasan sebenarnya dalam hal itu. Yang jelas satu siratan yang jelas bahwa dari apapun, untuk menjadi penulis ya harus jadi pembaca yang baik. Karena tidak mungkin tanpa menjadi pembaca yang baik mampu menjadi penulis yang baik, bahwa akhirnya di situ. Laskar Pelangi nih, saya kasih contoh. Laskar Pelangi itu udah dimasukin ke tong sampah karena editornya A. Tiba-tiba editor B, apa itu? Dipungut. Wih, ini harta karun. Dengan iya udah dibuat oleh editor A. Wah, ini harta karun nih Minangkabau, Pak, bertutur gaya Minangkabau. Wah, saya termasuk pembaca naskah pertamanya. Nah, jadi dibuang tong sampah. Yang membuang Ya, editor A. Bukan. Maksudnya setelah udah di lolos editor, saya baca, lalu saya mengendorse dia untuk film. Jadi sekali lagi, yang bahaya ketemu editor itu kadang-kadang selera. Nah, ada penulis yang nggak mau diubah ceritanya, gitu. Nah, Andra Hirata ya akhirnya dia memasrahkan editor yang mengubah. Meskipun tidak ada sentuhan sastranya ya Mas. Ya siapa bilang Laskar Pelangi nggak ada sentuhan sastra? Semua ini emang nggak ada sentuhan sastra. Ini sastra. Ya, jadi orang sering salah. Jadi terbebani, karya saya sastra apa enggak ya? Gitu. Tadi kan sudah diukur ya oleh saya ukuran kan. Mukhtar Lubis punya ukuran, ada semua di sini. Kan tidak disebut jelek tuh. Cuma tadi ada kesalahan aja ya. Kesalahannya tadi kita harusnya kami sintaksis kalau ya. Jadi kesalahannya penerbit. Kata ganti. Hanya tadi sekali lagi saya ulang ya. Yang ada bukan kelemahan, yang harus kita waspadai, pembaca kadang-kala merasa terbunuh imajinasinya. Soal telling ini kategorinya telling. Telling itu memberitahu. Nah, jadi udah para peneliti udah ngasih tahu tuh, kalau kamu menulis dengan cara telling itu akan membunuh pembaca. Tapi kalau terus-terusan showing katanya, pembaca ribet, capek katanya. Jadi ada juga yang nggak suka, makanya nggak dilarang bikin telling sama showing, bebas. Lalu pertanyaannya apa sih? Ceritanya yang penting. Ceritanya agak panjang nggak apa ya? Ceritanya kalau tadi cerpen Edgar Allan Poe, pasang tuh. Nah kalau novel beda lagi, novel Cinta Terlarang, contohnya Analis sama Mingke, ya. Di versi Indonesianya banyak, Roy, Dilan, terus siapa lagi? Cuma Cinta Terlarang, hanya perbedaannya latar belakang sosial budayanya tidak diolah, antropolognya, geografinya, filsafatnya dan sebagainya. Itu yang membedakan penulis berhasil dan tidak. Dia tidak punya referensi itu, ya. Nah, Cinta Terlarang, Oedipus Kompleks. Oedipus Kompleks itu yang muda mencintai yang tua, ya, Oedipus Kompleks. Lalu Cinderella Syndrome. Cinderella Syndrome itu yang miskin mencintai yang kaya. Satu lagi Conflict to Family. Romeo and Juliet itu unsur-unsur itu ada. Cinta Terlarangnya, Conflict to Family-nya.
Nah, itu semua harus kita pahami. Tidak ada tuh di dalamnya unsur sensualitas, nggak ada. Karena semua penulis sastra memahami itu bahwa itu banal. Apa banal itu ya bahasanya? Itu banal tuh banal tuh gini. Jadi sangat biasa. Jadi apa ya? Nah itu yang murahan tuh itu. Bukan ini enggak. Tapi kalau unsur seks, nah yang di platform digital tuh disebutnya cerita-cerita murahan. Tapi ada segmennya. Makanya kita nggak bisa menyebut jelek. Tapi itu cerita murahan. Makanya di dalam teori sastra itu nggak ada tuh. Tapi kenapa ada saman? Ya saman itu kan menyebut. Nah coba baca baik-baik. Ya bagaimana konteks ceritanya dan sebagainya. Maka mulainya disebut sastra komunitas. Gitu. Nah, yang universal itu apa? Bisa diterima oleh semua kalangan? Enggak ada. Mana cerita pendek, cerita novel yang bisa diterima oleh semua kalangan? Pramudia ditolak sama penguasa. Jadi semuanya berdasarkan segmen tadi. Nah, yang diterima oleh seluruh dunia itu apa? Cinderella diterima nggak? Korek api itu, garis kecil dengan korek api diterima nggak? Jadi itu yang sastra universal itu sebetulnya sastra anak-anak. Sebenarnya ada yang praktis anak-anak kekerasan yang berbeda. Itu, mudah-mudahan terjawab ya. Mbak Bin pun Ada lagi satu lagi. Mbak, oke ya. Ya, jajak Bobo. Om Golagong ya sempat nyampein sudut pandang aku sama yang Orang ketiga. Nah, sepengetahuan saya memang sudut pandang yang pertama ini memang lebih banyak ya penulis-penulis ya, karena memang menurut saya memang lebih mudah gitu kan. Cuman yang sempat saya rasakan itu terkadang kita itu masih belum bisa memisahkan campur aduk antara tadi pendapat kita masing-masing, penulis masing-masing kayak gitu kan. Jadi padahal tidak boleh kan ada unsur pendapat kita masuk dalam tulisan itu gitu. Nah, tipsnya yang saya tanya untuk membedakan itu supaya ini benar-benar clear dan kita nggak campur aduk gitu loh. Nggak overlapping itu gimana? Ya. Padahal sebenarnya itu tips yang gampang sih, tapi gampang-gampang sulit sih. Dalam penelitian yang sempat saya tulis pun juga seperti itu. Memang nggak boleh kan kita mengikut menyertakan pendapat kita gitu. Bisa tipsnya seperti apa? Jadi tidak ada larangan. Sekali lagi ya, tidak ada larangan kita menulis cerita pendek atau novel dengan tokoh orang pertama tunggal aku, tidak ada larangan. Tapi dianjurkan jika kita menulis cerita fiksi, kita proses menjadi orang lain. Makanya saya mencoba mencatat nih ya. Amin si anak pang, akunya relawan. Bener ya? Di sebuah sanggar baca. Faktur sang penyair, akunya masih relawan. Ini yang kalau nggak salah yang di irigasi itu ya, bendungan kan ini ya, baru ingat saya. Nah karena waktu darat akunya staf apa gitu. Nah tokoh-tokoh akunya memang juga harus saya cari banget ini. Jadi saya nggak tahu apakah dia memang tidak peduli soal jenis kelamin. Jadi kayak lagi, nggak maksudnya di sini. Jadi kita harus nyari. Jadi nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi ada ketemu, misalnya di depanku meja yang duduk laki-laki, berarti yang perempuan. Kayak gitu. Ada sih beberapa clue-clue di sini. Nah, saya nggak tahu secara sadar atau tidak dia menuliskan itu. Nah, kalau saya semuanya secara sadar. Karena tadi proses berpikir tadi. Jadi sekali lagi, kalau ingin pakai point of view aku, maka mulailah proses menjadi orang lain. Akunya harusnya dia jadi tokoh-tokoh di sini. Kalau mau meningkatkan legalitasnya ya. Jadi ketika dia kan sebenarnya riset lapangan tanpa sadar. Harusnya dia jadi Amin, jadi Faktur, lalu jadi Floresnya tadi. Kalau mau jadi orang ketiga tunggal. Atau jadi aku orang lain gitu. Jadi ketika saya baca yang kata Mas Yusron tadi ini Ella, tapi dia bisa juga bantah gitu ya.
Hanya memang kalau ini dianalisis pakai penelitian gitu ya, pakai daftar pertanyaan-pertanyaan akan terjawab ini elak. Satu kan pertanyaan ke dia, kenapa ini relawan? Barangkali saya nggak tahu. Itu artinya ke sosiologi sastra saya harus wawancara sama dia, nanti ketemu. Jadi sekali lagi, akunya sebaiknya diajukan jadi orang lain. Dia harus jadi pencuci piring, dia harus jadi penambal ban, gitu loh. Dia harus jadi itu si pembunuh itu yang disodori cewek itu, pembunuh bayaran. Nah itu dia sudah tuh ya. Akunya kan itu pakai nama orang, saya lupa deh. Yang pembunuh itu akunya kan jadi pembunuh. Nah ini udah tuh satu tuh, akunya jadi pembunuh. Kan di luar tuh, di luar circle dia. Kalau relawan, ya saya rasa sih ketemu Mas Yusron kayak gitu barangkali circle-nya kesana. Tapi yang tadi tuh menjadi pembunuh orang lain, dia bisa membayangkan perasaan si perempuannya. Nah satu itu lolos tuh, harusnya diperbanyak lagi. Itu ya. Siapa lagi terjawab nggak? Ya. Sekali lagi, aku menjadi orang lain. Coba ya. Terima kasih Profesor, bahwa di dalam aku adalah apapun aku, siapapun tokoh adalah melepaskan diri dari ketokohan tersebut. Itu yang harus menjadi garis bawah. Karena kebebasan moral, etika dan pikiran-pikiran itu akan menjadi lebih independen ketika dia lepaskan dari dirinya kepada tokoh yang dia tulis. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan. Terima kasih dari Kabupaten Tangerang untuk semuanya. Saya akhiri mungkin Mas. Hadiahnya 2 berarti. Itu nanti aja Mbak. Mas, dan kita konsisten dulu mungkin dari Mbak Ella sebagai penulis, silakan sampaikan dulu closing statementnya. Sebenarnya apa ya, kita diskusi seperti ini nih, keinginannya adalah ada banyak muncul penulis-penulis yang baru yang bisa. Sebulan sekali ya. Iya. Karena saya diskusi hari ini terus kan banyak dapat hal baru dari Mas Tom, ini harus sering-sering gitu. Oh berarti ngeduren jadi dong. Ngeduren jadi berarti ya. Oh jadi. Jadi kalau saya diskusi sama teman-teman itu ya, kebanyakan itu mereka banyak berpikir ke teori penulisannya Mas. Jadi gitu. Jadi kenapa kok nggak nulis? Tulisan enggak? Nulisnya nggak, tapi teori penulisan sehingga terjebak di situ. Karyaku ini masuk kemana ya? Aku harusnya nulisnya di mana ya? Jadi kalau menurut saya sih ya, melepaskan perangkap-perangkap tadi dulu. Nulisnya harus gimana, harus seperti apa, sama seperti kayak gini nih. Orang menari atau menyanyi itu kan, kalau kita berpikir soal tekniknya, itu orang bisa nggak nyanyi, bisa nggak nari gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, pengen nulis aja gitu dulu. Saya terus terang setelah banyak yang berbicara soal kamu kok berani sih nulis buku belum ngirim kemana-mana, itu justru membuat saya akhirnya menjadi orang pada umumnya gitu. Iya ya, kenapa nggak ngirim ya? Akhirnya pada tahun 2004 itu akhirnya saya mengirimkan karya-karya saya ke media Mas. Gimana cerita dong? Di mana pernah dipakai? Jawa Pos, ada Surabaya Pos. Jadi esai, cerpen, terus termasuk itu lomba juga. Tapi menurut saya terlambat setelah saya menerbitkan buku. Jadi sejak tahun 2005 itu setelah ada ya teman-teman pertanyaannya itu, emang kamu pernah dimuat di mana? Oke, akhirnya kebalik perjalanannya. Jadi ini dulu, lalu ya, media. Ya, sehingga ada beberapa cerpen di buku-buku yang berikutnya itu sempat terbit di beberapa media dan menang juga di lomba penulisan. Oh, udah menang lomba penulisan, berarti salah buat saya. Di mana lomba? DKS yang bikin.
Selamat. Jadi apa ya? Prosesnya kebalik mungkin jadi, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya ternyata menulis di media itu menyenangkan juga. Ada satu tantangannya gimana ya? Wah, ternyata dimuat ya gitu. Apalagi dapat transferan uang gitu kan. Ternyata bisa menghasilkan ya nulis itu gitu. Dan memang redaktur itu sangat berpengaruh. Contohnya jadi saya mengirimkan satu cerpen ke beberapa media. Ada media yang langsung tiba-tiba menerbitkan itu muncul di mingguan biasanya. Tapi ada yang nggak nerima. Jadi memang akhirnya kesimpulannya ya tergantung redaktur sastra yang menangani rubrik itu ya gitu. Jadi pernah ngalamin ditolak juga ya? Sering Mas. Ya nggak apa-apa. Saya juga pernah ditolak. Nanti cerita. Closing ya? Ya, silakan Kaila. Statement lah ini. Terakhir ya. Jadi malam ini saya sebenarnya harus baca buku lagi untuk baca buku Elan. Saya baca 3 buku teori sastra. Bab saya bongkar lagi rak-rak buku saya sambil nyari buku ini nyelip di warna merah nih. Sama buku melacur. Buku melacurnya malah saya nggak sempat baca. Jadi sekali lagi untuk membedah ini saja saya harus baca lagi. Karena kalau saya cuma cerita resepsi gitu ya, menjamu saja membaca itu ya janganlah. Nah, saya tetap menyarankan bahwa menulis itu memang bebas, tapi mulai sekarang semua yang ada di sini rajin membaca, ya, membaca karya orang. Nggak ada salahnya membaca buku-buku teori sastra. Untuk apa? Kita jadi tahu saja, jadi tahu sampai mana kualitas karya yang kita tulis, sehingga kita tidak jadi orang yang sering mengeluh, curiga pada orang karena karya kita ditolak, karena jelek, karena sentimen misalnya. Tidak, saya juga pernah ditolak. Beberapa kali saya ditolak. Misalnya penolakan saya cerita ya, saya pernah, dan itu terakhir saya kirim, sekali-kalinya saya ngirim cerpen ke Kompas. Waktu itu saya memang disuruh naik ke Kompas, tapi ditolak. Kenapa? Karena syarat. Tuh, ya syarat. Nah, sedangkan saya ingin mendobrak itu. Nah, daripada saya berpikir terus-terusan persoalan-persoalan itu, ya ngapain gitu? Mendingan saya melakukan hal yang bermanfaat yang lain. Itu satu. Kedua, saya ditolak ketika novel saya dianggap epigon. Epigon itu meniru. Jadi saya menulis novel terlambat ngasih ke penerbit. Sudah ada Laskar Pelangi, ditolak. Wah, ini nggak bisa nih, Golagong, ini udah ada. Ini kamu niru Laskar Pelangi. Waduh. Nah, itu penolakan. Jadi kita perlu tahu ketika mau menulis itu lihat. Ini konteksnya novel ya. Kalau cerita pendek sampai hari ini masih dibebaskan. Cerita pendek bebas mau nulis. Dan sekarang hampir semua koran nggak ngasih honor. Masih ada di mana? Oh, Jogja Pos masih 40.000 nggak salah ya? Enggak, 40.000 nggak salah. 350.000. 350.000. Di mana? Jogja Pos. Oh, Jawa Pos ya. Jawa Pos 350.000. Ya, saya juga pernah Jawa Pos 350.000. Kira Jogja Pos. Nah, jadi tetap saya menyarankan supaya kita tidak terlalu menulis itu berdasarkan perasaan. Kita harus mau membaca teori-teori sastra. Nanti nikmati hasilnya. Bagaimana teori dan praktik. Jadi teori, field research, desk research. 3 hal itu. Teori sastra, lalu kita cari di lapangan field research-nya, lalu setelah itu dikonfirmasi ke desk research-nya, riset pusakanya. Nah, itu tiga hal yang harus kita lakukan. Nanti akan terasa bagaimana perubahan tulisan kita. Itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sorry pengumuman terakhir. Ya, apapun teori dalam menulis tidak akan pernah bisa kita terapkan kalau tidak menulis. Jadi kita pelajari teori aja tapi nggak nulis-nulis, pelajari pakar-pakarnya tapi nggak nulis-nulis. Ya itu ya buat apa? Jadi menulislah. Menulisnya nanti akan dengan sendirinya ketemu. Oh, caranya begini. Oh, diksi yang menarik ini. Oh, membuat lip yang bagus seperti ini. Jadi menulislah. Jangan kita terlalu sibuk dengan teori tapi nggak nulis-nulis, malah orang lain sudah punya buku. Nggak apa-apa kalau kita nggak mau jadi penulis, nggak masalah, tapi selalu melihat bahwa dia hebat udah punya buku, dia bukunya udah segini, tapi kita nggak nulis-nulis teori ini aja, nggak maju-maju. Itu aja boleh, Mas. Terima kasih buat Mas Daniel. Makanya kalau tidak siap mengalami derita membaca, maka harus siap menderita kebodohan. Silakan, ada. Enggak, saya cuma mengingatkan jangan pulang dulu karena doorprize-nya masih banyak. Terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih Dewan Kesenian Surabaya, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir, Pak Golagong, Mas Daniel, Pak Yusron, Pak Ella, terima kasih. Bahwa sebagaimana di awal saya sampaikan, malam ini kita akan membuat satu perubahan dalam diri kita, yaitu adanya penambahan perbendaharaan pengetahuan. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan, saya rasa, saya yakini kita sudah tumbuh. Ada hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, sekarang menjadi harta. Itulah sebuah proses. Cara kerja literasi adalah mengubah hari ini lebih baik daripada kemarin. Jika kemarin kita tidak mengerti dan tidak tahu apa yang akan kita lakukan, lalu kita bingung dengan apa yang akan kita pikirkan, literasi menawarkan pengetahuan untuk bertindak apa dan apa yang bergolak dari sebuah pikiran. Literasi, pengetahuan, dunia sastra adalah simbol untuk kita dapatkan keabadian. Karena pengetahuanlah sesungguhnya abadi hingga kapanpun. Bahkan kitab suci menyampaikan, dipertanyakan tangan dan kaki kita, pengetahuannya apa saja. Sehingga literasi adalah jalan hidup mengambil keabadian. Bukan Adelwis, bukanlah cinta, tetapi pengetahuan, literasi, sastra adalah keabadian, jalan cinta kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada yang ingat nggak? Ini hadiahnya. Jadi unsur dua lagi Oedipus kompleks yang mudah mencintai. Iya. Saya jawab aja. Ini apa ini? Langsung ya.